Kakeknya dibunuh kelompok G30S. Kini dia berdinas di pasukan yang dulu tumpas PKI. Siapa dia? Dia tidak lain adalah Jeremias Sesa Mangaraja Panjaitan. Ya, Jeremias Sesa Mangaraja Panjaitan adalah penerus jejak kakeknya di TNI. Dia kini mengabdi kepada negara sebagai prajurit TNI. Saat ini dia tercatat berdinas di Komando Pasukan Khusus, Kopassus, pasukan elit TNI yang dulu bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Pasukan elit ini saat bernama RPKAD. Namanya begitu terkenal pada tahun 1965 karena perannya dalam menumpas pemberontakan G30S PKI. Kini, di pasukan yang dulu tumpas PKI itulah Jeremias Sesa Mangaraja Panjaitan bertugas. Lalu siapa kakek Jeremias? Kakek Jeremias sendiri bernama Donald Ishak Panjaitan atau DI Panjaitan. Salah satu jenderal pahlawan revolusi yang jadi korban petualangan kelompok G30S PKI pada awal Oktober tahun 1965. Ya, Jeremias adalah cucu dari Maijen Anumerta DI Panjaitan. Satu dari 6 jenderal yang jadi korban penculikan dan pembunuhan pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pelaku penculikan dan pembunuhan DI Panjaitan adalah sekelompok tentara yang mengatasnamakan kelompok Gerakan 30 September. Kelompok Gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri, seorang komandan batalion Cakrabirawa ini yang kemudian ditumpas pasukan RPKAD. Pasukan tempat Jeremias kini berdinas. Jeremias sendiri tak lain adalah anak dari Letjen Hot Mangaraja Panjaitan, salah satu anak kandung Maijen DI Panjaitan. Yang menarik, Hot Mangaraja, ayah dari Jeremias dan anak kandung dari Maijen DI Panjaitan, waktu masih aktif jadi tentara, juga pernah berdinas di Kopassus, pasukan yang dulu pernah menumpas kelompok G30S PKI. Hot Mangaraja yang terakhir pensiun dengan pangkat Letjen ini pernah jadi wakil komandan Sat 81 Gulter Kopassus. Satuan anti-terornya Korps Baret Merah. Kini jejak pengabdian Maijen DI Panjaitan selain diteruskan sang anak, juga dilanjutkan sang cucu. Dan, cucu Maijen DI Panjaitan yang meneruskan jejak jadi tentara itu tak hanya Jeremias. Satu cucunya lagi yakni Abraham Sada Mangaraja Panjaitan juga berkarir di TNI. Tepatnya di TNI Angkatan Darat, TNI AD. Saat ini, Abraham Sada Mangaraja Panjaitan sudah jadi perwira menengah. Dia juga berdinas di Kopassus, pasukan yang dulu pernah menumpas G30S PKI. Abraham Sada Mangaraja Panjaitan tak lain adalah kakak kandung dari Jeremias Sesa Mangaraja Panjaitan. Jadi, Letjen Hot Mangaraja punya 2 anak yang berdinas di Kopassus, pasukan yang dulu pernah tumpas PKI. Dua-duanya sudah perwira, bisa jadi nanti akan jadi jenderal. Ya, mungkin jika Maijen DI Panjaitan masih hidup. Ia sangat bangga, anak dan 2 cucunya meneruskan jejak pengabdiannya di TNI. Jeremias yang lahir pada tanggal 23 November tahun 1986 merupakan abiturien atau lulusan Akademi Militer, Akmil, tahun 2008 dari Kecabangan Infanteri. Informasi terakhir dia memegang posisi sebagai Dandim 2 Batalion 32 Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Belum ada informasi terbaru lainnya tentang posisi atau jabatan yang sekarang dipegangnya. Sebelum masuk Kopassus, Jeremias sempat berdinas di Kostrad. Di pasukan pemukul terbesar TNI ini, Jeremias sempat tercatat jadi Pama Diviv 1 Kostrad dan Pama Brigif Linut 17 Divisi 1 Kostrad. Kemudian jadi Komandan Peleton 1. Yonif Linut 328. Yonif Linut 328 ini dibawa kendali Brigif Linut 17 Kujang 1 Kostrad. Jeremias juga pernah jadi Komandan Peleton 1 Yonif Linut 328 Kostrad, Danton Ban B Yonif Linut 328 Diviv 1 Kostrad dan Danton Mo 81 Ban Yonif Linut 328 Diviv 1 Kostrad. Dia juga pernah dipercaya memegang posisi Pasi 1, Intel Yonif Linut 328. Jabatan lainnya yang pernah dipegang Jeremias di Linut 328 Kostrad adalah Dankiban Yonif Linut 328.
dan Kipan Ayonif Linut 328 dan Pasi 2 Opsionif Linut 328 Kostrad. Baru setelah itu, ia mengikuti pendidikan Komando Kopassus. Ia resmi jadi prajurit komando setelah lulus dalam pendidikan Komando Angkatan 100 di Pantai Permisan di Cilacap, Jawa Tengah, di Korps Baret Merah. Jeremia sempat jadi Dantim 2 Batalion 11 Grup 1, para Komando Kopassus. Lalu jadi Dantim 3 Batalion 11 Grup 1 para Komando Kopassus. Jeremia juga pernah memegang posisi Dandim 1 Batalion 11 Grup 1 para Komando Kopassus. Setelah itu diangkat menjadi Dandim 2 Batalion 32 Grup 3 Sandi Yuda Kopassus.